Hai guys, welcome back to Wake Up Movie. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga tetap bahagia apapun masalahnya. Anyway, kali ini Min mau lanjutin review movie episode 2 dari Little Mom. Sebelum masuk ke ceritanya, Min mau ingetin kalian semua buat like, comment, dan juga subscribe. Tanpa lama-lama, let's move on to the movie. Oke, sebelum masuk episode 2, kita intip kembali akhir dari episode 1. Di episode 1, Celine and the gang curiga jika tespek yang mereka temukan adalah milik Naura. Celine pun lantas menemui Naura yang sedang bersama Yuda. Tanpa basa-basi, Celine begitu saja menuduh bahwa Naura hamil. Dan tespek yang tertinggal di taksi adalah milik Naura. Atas tuduhan itu, beruntung Naura masih bisa mengelak, namun Celine tetap tidak percaya begitu saja. Atas kehamilannya itu, Naura merasa takut jika kedua orang tuanya tahu akan hal tersebut. Naura tidak bisa menahan kesedihannya seorang diri. Ia merasa sangat menyesal dan berharap waktu dapat diputar kembali. Begitupun dengan Yuda. Pada pagi harinya, Naura bertemu dengan Yuda di sekolahan. Yuda hanya diam saja ketika berpapasan dengan Naura. Di scan selanjutnya, ditampilkan Kenan yang tengah marah besar karena ada yang menjahili mejanya, yaitu dengan menulis kata-kata jika ayahnya selingkuh. Kenan langsung tahu siapa pelakunya. Setelah bertemu dengan si pembuat onar, tak segan-segan Kenan langsung menghajarnya. Ketiga pelaku tersebut berkelahi dengan Kenan. Namun sebelum Kenan berhasil membuat babak belur, tiba-tiba datang Pak Guru yang menghentikan perkelahian itu. Kedua orang tua Kenan pun diminta untuk datang ke sekolah. Di koridor sekolah, Kenan berjalan bersama kedua orang tuanya. Kenan hanya diam saja ketika ayah dan ibunya berdebat mengenai persaingan hotel kedua orang tuanya. Setelah perdebatan antara ayah dan ibunya, Kenan pun bertemu dengan Naura. Karena melihat pelipis Kenan yang berdarah, Naura pun langsung mengeluarkan plester untuk menutupi lukanya. Kenan merasa sangat hangat dan nyaman dengan perlakuan baik Naura, terlebih Naura memberikan semangat kepada Kenan untuk tetap menjalani hidup dengan positif. Di sisi lain, Yuda yang melihat kebersamaan Naura dan Kenan pun cemburu. Di ruang guru lagi heboh banget. Kehebohan di sekolah Naura pun kembali terjadi. Celine melaporkan penemuan tespek yang diyakini milik salah satu siswi di sekolahnya. Naura dan Yuda pun dipanggil untuk menjadi saksi. Naura diminta oleh gurunya untuk mencari tahu siapa pemilik tespek tersebut. Setelah kemenangan yang didapatkan dari tim basketnya Yuda, Naura mengirim pesan untuk Yuda dan memohon agar Yuda tidak lagi menghindar. Malamnya, Naura dan Yuda pun bertemu. Naura dan Yuda terlibat dalam perdebatan untuk mengatasi masalah kehamilan Naura. Yuda menyarankan untuk menggugurkan kandungan Naura. Yuda mengingatkan jika kehamilan Naura akan merusak nama baik Naura dan juga menghancurkan masa depan Naura. Naura pun sangat merasa terpukul dengan perkataan Yuda. Yuda kembali meyakinkan Naura untuk menggugurkan kandungannya. Pada saat itu Yuda pun berjanji untuk tidak akan meninggalkan Naura. Di satu sisi ada ketakutan dalam diri Naura jika Yuda akan meninggalkannya. Di samping usahanya membuli Naura, Celine berusaha mendekati Kenan. Kenan adalah cinta pertama Celine pada saat duduk di bangku SMP. Celine mengatakan keinginannya untuk berteman dengan Kenan. Ia pun berjanji akan berubah menjadi lebih baik. Kita coba cara-cara yang aku temuin dulu. Setibanya di rumah, Naura mulai mencoba untuk menggugurkan kandungannya secara tradisional. Naura berusaha menggugurkan kandungannya dengan memakan nanas muda, durian, pepaya muda, kopi, soda, hingga obat penggugur kandungan. Namun usaha itu nyatanya sia-sia saja. Kandungan Naura tetap baik-baik saja. Sepulang sekolah, Yuda mengajak Naura untuk datang ke suatu tempat di Bogor. Yuda mengajak Naura ke dukun penggugur kandungan. Ia meyakinkan Naura jika cara itu dapat berhasil.
Sesampainya di tempat si dukun, Naura sudah tiduran di atas kasur kecil. Si dukun meminta Yuda untuk menunggu di luar. Namun, Naura mencegahnya. Dengan penasaran, Naura pun bertanya tentang bagaimana cara menggugurkannya. Si dukun menjelaskan secara detail dan dramatis. Nah, hal itulah membuat Naura ketakutan. Seketika saja Naura berlari keluar rumah si dukun. Naura menolak untuk melakukan cara itu. Malam harinya diadakan sebuah party untuk merayakan kemenangan tim basket Yuda. Di situ Naura pun turut hadir untuk bergabung dalam party. Di sudut lain, Naura melihat Yuda sedang asyik dengan teman-temannya. Naura pun membawa Yuda dan melarangnya untuk mabuk. Karena pengaruh hormon kehamilan, Naura pun seketika kembali merasa mual. Dengan cepat, ia segera ke kamar mandi. Pada saat berada di kamar mandi, tak terduga Selin dan geng memergoki Naura yang tengah mual-mual. Keyakinan Selin pun bertambah kuat jika Naura memang sedang hamil. Kembali ke pesta, Kenan dan Naura terlihat sedang ngobrol bersama. Kenan mempertanyakan tentang kebaikan Naura selama ini. Dengan tulus, Naura pun menjawab dan mencoba menjelaskan jika Kenan tidak seburuk seperti kelakuannya. Di tengah asyiknya Naura dan Kenan mengobrol, salah satu anak di geng Selin membawa tes pack. Ia meminta Naura untuk membuktikan jika dirinya memang tidak hamil dengan menggunakan tes pack itu. Ketegangan antara Naura dan teman-teman Selin dibuyarkan ketika Yuda dan Kenan terlibat adu mulut. Melihat Kenan yang dekat dengan Naura membuat Yuda cemburu buta. Karena dalam keadaan mabuk, Yuda pun berkelahi dengan Kenan. Akhirnya Naura berhasil menghentikan perkelahian itu dengan menyiram air di dalam botol yang ia pegang. Tiba-tiba ia kembali merasa mual dan berlari dari tempat itu. Tidak terduga Naura terjatuh dalam kolam renang. Naura terlihat sangat lemah. Ketika sudah naik dari kolam, bagian belakang rok putih Naura terkena noda merah layaknya darah. Melihat hal itu, Selin dan lainnya pun meyakini jika Naura sedang menstruasi, sehingga memupus keyakinan mereka tentang kehamilan Naura. Kalau dilihat dari hari pertama, Setelah kejadian itu, Naura diantar Yuda memeriksakan kandungannya ke dokter. Dokter berkata jika janin di dalam kandungan Naura sudah berusia 10 minggu. Pendarahan yang dialami Naura pada saat party pun hanya disebabkan karena stres dan kelelahan. Dengaran, sehat kok. Sesampainya di rumah, Naura kembali menelpon Yuda. Naura membicarakan tentang kehamilannya. Di situ, Yuda mengatakan jika dirinya belum siap menerima bayi tersebut. Secara tidak terduga, ibu Naura datang ke kamar Naura. Dan saat itu pula, ia mendengar perkataan Naura yang menyatakan bahwa dirinya tengah hamil. Ibu Naura menangis sambil melihat hasil USG. Naura pun meminta maaf kepada ibunya. Kemudian ayah Naura masuk ke dalam kamar dan juga terkejut ketika membaca hasil USG tersebut. Ayah Naura marah besar dan meminta Naura untuk menghubungi Yuda. Namun karena tidak diangkat, ayah Naura bergegas pergi ke rumah Yuda. Sesampainya di rumah Yuda, ayah Naura berteriak-teriak memanggil nama Yuda. Dengan dibekali senjata sapu, ayah Naura menerobos pintu masuk rumah Yuda. Di sana, ayah Yuda sangat geram dengan Yuda dan berusaha mengejar Yuda. Hingga Yuda dan ayah Naura jatuh ke dalam kolam renang. Ayah Naura pun memecahkan kaca rumah Yuda. Dengan emosi yang masih meluap-luap, ayah Naura meminta Yuda untuk mempertemukannya dengan kedua orang tuanya di keesokan harinya. Bapak, Ibu, sama Mas Yuda keluar negeri. Pada keesokan harinya, Yuda dan kedua orang tuanya ternyata sudah pergi meninggalkan rumahnya. Naura dan ayah ibunya pun menyusul Yuda ke bandara. Sesampainya di bandara, mereka berlari agar dapat bertemu dengan Yuda. Malangnya, Yuda sudah masuk ke dalam pesawat sehingga Naura sudah tak dapat bertemu. Di situ Naura menangis dan sangat bersedih. Di perjalanan pulang dari bandara, Naura mencoba mengirim pesan untuk Yuda. Naura mempertanyakan janji yang telah Yuda ucapkan untuk selalu bersama. Hingga pada akhirnya Yuda telah terbang ke Jepang meninggalkan Naura dan dengan masalah kehamilannya. Oke, film Little Mom di episode 2 ini berakhir ketika Yuda pergi meninggalkan Naura untuk ke Jepang. Di satu sisi Naura sangat sedih dan terpukul karena mengetahui jika Yuda pergi meninggalkannya. Terlebih ia tidak bisa menepati janjinya kepada Naura untuk terus bersama dan mengatasi permasalahan tentang kehamilan itu. Oke, kalian tungguin saja di part selanjutnya. Min bakal review kembali
seri selanjutan dari film Little Mom ini. Kita akan membahas bagaimana kelanjutan setelah kepergian Yuda ke Jepang, bagaimana masalah Naura dan bagaimana Naura menutupi kehamilannya di depan teman-temannya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin channel Wake Up Movie.